Halo semua, selamat datang kembali di cerita No Debat. Sebelum masuk ke video, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport channel ini dengan cara apapun itu. Jika ada salah kata dan ejaan asing, mohon dimaklumi ya cuy. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari Super Genius Material. Yang di part sebelumnya, Babang Chen yang berpura-pura sebagai pendekar mulai beraksi, yang membuat Nona Lin berpikir bahwa tabrakannya membuat otaknya sengkleh. Para preman yang melihat akting Babang Chen pun mulai berbisik-bisik dan mengatakan kalau orang itu telah dirasuki oleh makhluk gaib. Si ketua yang mendengar hal itu menampar anak buahnya, karena tidak mungkin hal seperti itu ada di dunia nyata. Babang Chen bersikap sangat sopan kepada Nona Lin, yang membuatnya kebingungan. Si ketua mengajak anak buahnya untuk mulai menghajar Babang Chen. Dia dengan sangat emosi maju dengan tinju berusaha menghantamnya, tetapi serangan keras menghentikan pergerakan sikunya, dan langsung disusul tendangan yang dengan sangat easy menghempaskan preman tersebut. Tidak sampai di situ, Babang Chen mulai maju menerobos gerombolan dan membuat mereka terlihat kocar-kacir seperti bola bowling menghantam pin bowling. Melihat semua temannya telah dikalahkan, 3 sekawan yang tersisa sadar kalau dirinya tidak mampu untuk menghadapi monster tersebut. Salah seorang bersujud, meminta maaf dan berjanji tidak akan berbuat jahat lagi. Babang Chen bak orang bijak, dia memberi kesempatan untuk mereka bertobat. Tetapi terlihat dia memberinya sejenis virus yang masuk ke tubuh si Mohawk. Dia akhirnya lari menjauh dari tempat tersebut. Melihat cara itu bisa membuat mereka lari dari masalah, teman-teman si Mohawk mengikuti jejaknya dan berjanji hal yang sama. Babang Chen dengan bijak membiarkan mereka pergi, tapi tidak lupa memberikan masing-masing dari mereka sebuah virus. Dan diketahui mereka semua hanya berakting agar bisa lolos dari Babang Chen dan dapat memanggil bala bantuan yang lebih banyak. Tetapi itu semua sudah diketahui oleh MC kita yang basicnya sudah profesional dalam tipu menipu, serta sudah memberi mereka hadiah virus diare yang bisa melancarkan pencernaan mereka. Merasa barusan mendapat masalah, Nona Lin mencoba memanggil polisi. Chen Wu yang mendengar hal itu mencegahnya dan mengatakan masalah kecil seperti ini tidak perlu merepotkan aparat. Nona Lin yang sudah sadar jika Babang Chen hanya berakting memaksanya untuk berbicara yang sesungguhnya. Karena pada saat dia sekarat betapa sedih dan khawatirnya Nona Lin kepadanya, dan memintanya untuk mengembalikan uang yang telah ia transfer ke rekeningnya, sambil mengambil pentungan baseball yang terlihat sangat marah karena sudah dikerjai. Melihat situasi yang tidak kondusif dan aktingnya pun sudah diketahui, Babang Chen izin pulang karena besok dia akan bekerja. Sesampainya di rumah, Babang Chen mulai pelatihan teknik 9 surga Yu Chen Ju. Tetapi dia masih belum bisa melakukan terobosan yang signifikan, dan lanjut berkata, jika sampai Pak Tua atau gurunya tahu, dia pasti akan bangkit dari kubur dan akan menghajarnya. Keesokan harinya, di kantor Yumu, Nona Lin terlihat begitu sedih dan mata cantiknya sedikit sembab. Nona Chu mempertanyakan, siapa yang berani berbuat seperti itu? Dia hanya menjawab bahwa bukan masalah besar. Dia cuma merasa hanya sedikit dirugikan, ucapnya sambil membaca laporan perusahaan. Dirasa belum mendapat jawaban yang memuaskan, Nona Chu kembali menanyakan, apakah tentang masalah perjodohannya? Jika itu masalahnya, kita akan menyelesaikan bersama-sama. Singkat cerita, tiba-tiba Nona Lin menanyakan pendapatnya tentang Chen Wutian. Mendengar hal itu, Nona Chu sudah mengerti maksud pertanyaannya dan terlihat begitu tidak menyetujui jika dia berencana menjadikan Chen Wu sebagai pacar sewaan. Padahal di part sebelumnya, Nona Chu terlihat akan membahas masalah itu dengan Chen Wu sebelum ia pergi makan malam.
Atau jangan-jangan dia sendiri sudah ada rasa sama MC kita yang mata duitan dan fuckboy. Entahlah. Kita akan tahu seiring berjalannya waktu. Oke, lanjut. Nona Lin merasa bahwa akting Chen Wu sangat bagus dan juga dia sangat tertarik dengan uang. Namun tiba-tiba ponselnya pun berbunyi dan ternyata ibunya mengabari bahwa Su Xiao, calon jodohnya, telah datang dari Amerika dan akan mengajak makan malam besok. Mengetahui sudah tidak punya waktu lagi, Nona Lin meminta adiknya untuk memanggil Chen Wu ke ruangannya. Singkat cerita lagi, sampailah Babang Chen di ruangan presdir. Dia langsung menanyakan keperluan Nona Lin, memanggilnya, sampai meminta wakil presdir menemuinya secara langsung. Nona Lin mengatakan bahwa dia akan mengadakan acara makan malam dan dia harus datang sebagai pacarnya. Dan karena dia telah menerima uang 10 juta yang ditransfer tadi malam, tidak ada alasan untuknya menolak. Babang Chen tidak menolak, tapi dia menyarankan orang lain. Karena dengan penampilannya sekarang, tidak akan ada yang percaya bahwa dia adalah pacar Lin Yunmu. Nona Chu menyela bahwa mana mungkin seorang OB mempunyai teman yang good looking. Beda dengan Nona Lin yang sudah paham maksud dari perkataannya. Dia pun memberinya sejumlah uang untuk membeli pakaian. Babang Chen yang notabene mata duitan langsung menerimanya dan mengatakan, "Nah, kenapa tidak begini saja dari tadi? Kan pembicaraan bisa terjadi lebih singkat." Dan lanjut berkata bahwa dia tidak perlu meragukan masalah aktingnya. Karena pada dasarnya dia adalah pemeran utama sebuah komik yang dibahas oleh channel kecil bernama Cerita No Debat. Oke, lanjut. Di sebuah mall atau swalayan terlihat Babang Chen sudah membeli sebuah pakaian yang begitu necis dan mewah. Terlihat seperti Pak Jimin BTS. Dan kemudian terdengar suara telepon dari Ding Ding. Itu gadis yang open BO tapi nggak jadi dipakai. Dan saya juga baru tahu namanya. Yang memintanya untuk menemuinya di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Nona Ding meminta untuk Babang Chen menjamin biaya rumah sakit ibunya karena dia sudah berjanji. Babang Chen mengirimkan sisa uang ke rekening Nona Ding. Singkat cerita, mereka berada di ruangan ibunya dirawat. Melihat itu hanya ruangan biasa, Babang Chen memindahkannya ke ruangan VIP dan menemui dokter untuk mengurus semuanya. Setelah itu, Babang Chen dan Nona Ding kembali ke ruangan ibunya. Dan dia meminta agar Nona Ding mengunci pintu ruangan dan jangan sampai membiarkan orang lain masuk. Dengan skill pengobatan klasik yang telah ia pelajari dari Pak Tua dan kolaborasi dari kemampuan virus supernya, Babang Chen berusaha untuk meringankan gejala penyakit yang diderita ibunya Ding. Tapi sebelum melakukan metode pengobatan, dia teringat terakhir kali menggunakan virus supernya yang membuatnya harus kewalahan. Jadi untuk saat ini dia memutuskan untuk menggunakan Zenki atau pengobatan klasik. Singkat cerita, pengobatan pun selesai ia lakukan dan dia pun pamit pergi. Belum sampai jauh, Babang Chen melangkah meninggalkan ruangan ibunya Nona Ding, tiba-tiba sadarkan diri. Yang kemudian dia memanggil dokter. Babang Chen tidak kembali, dia pun hanya terus melanjutkan perjalanannya sambil mengatakan ini keajaiban, sel kankernya dapat terkendali. Sin berpindah ke gedung Yumu. Hohoho, kau terlihat sangat tampan seperti tuan muda, ucap Nona Chu. Singkatnya, Nona Chu menjelaskan rencana dan detail aktingnya malam ini. Setelah itu, dia pun menemui Nona Lin yang terlihat menunggunya di mobil. Sesampainya di mobil, Nona Lin memintanya agar jangan memanggilnya dengan sebutan Nona. Babang Chen pun hanya menjawab, "Oke, aku mengerti, baby." Mendengar hal itu, Nona Lin terlihat tidak suka karena dia cukup memanggilnya Lin atau Yumu. Karena terdengar sangat menggelikan, ucapnya ngomel-ngomel kayak bini Mimin. Di perjalanan, Nona Lin menanyakan apakah dia punya SIM dan benar-benar tahu cara mengemudi. Babang Chen hanya menjawab, "Aku tahu cara mengemudi, tapi aku tidak punya SIM." Santai saja, kita akan terlambat jika buang-buang waktu. Dengan skill ngedrive, Paul Walker mulai melaju.
Sesampainya di tempat yang dituju, Nona Lin kagum dengan skill mengemudinya dan merasa dia adalah orang yang misterius. Babang Chen menyapa Nona Lin yang terlihat agak sedikit bengong dan memintanya menggandeng tangannya. Jangan sampai aktingnya rusak. Nona Lin dengan malu-malu tapi mau menggandeng tangannya yang terlihat begitu serasi bak pasangan selebriti. Di acara makan malam, orang-orang pun sudah berkumpul dan hanya menunggu kehadiran Direktur Zhu dan Nona Lin. Tibalah saatnya pemeran utama datang, tapi semua pun dibuat terkejut dengan kedatangannya dengan seorang pria. Terdengar suara dari Su Xiao yang mempertanyakan siapa lelaki yang dibawanya. Nona Lin memperkenalkan bahwa lelaki di sebelahnya adalah pacarnya. Mereka yang berada di tempat itu terkejut mendengar pengakuan Nona Lin. Kemudian mereka pun dipersilahkan duduk. Tetapi ketegangan dan kecemasan terjadi karena ada beberapa orang besar yang hadir di tempat tersebut. Sadar Lin Yumu sedang tertekan, Babang Chen yang sudah biasa menghadapi situasi hidup dan mati mencoba menenangkannya dengan memegang tangannya sambil berkata, "Aku ada di sini menemanimu." Oh, so sweet. Cara itu berhasil membangun mental Nona Lin kembali. Su Xiao dan ayahnya tidak mengerti lelucon apa yang sedang terjadi. Dan jika hanya mereka yang hadir, tidak akan ada masalah. Tetapi ada Direktur Zhao. Bagaimana dia akan menjelaskannya kepadanya nanti? Namun tiba-tiba terdengar suara gebrakan meja oleh Direktur Zhao, membuat suasana menjadi lebih tegang. Yang kemudian ia pun berdiri. Mereka semua mencoba untuk menenangkannya. Nona Lin yang melihat hal tersebut menyadari bahwa dia dalam masalah besar. Tapi Babang Chen menyadari bahwa orang di hadapannya adalah orang yang ia kenal. Sialan, bocah Zhu, bagaimana mungkin dia ada di sini? Direktur Zhu terlihat menghampiri Babang Chen dan terlihat raut wajah panik Chen Wu. Dia tidak berharap dengan karakternya. Pasti itu akan terjadi. Jangan mendekat, bodoh. Aku tak ingin mengungkapkan identitasku. Direktur Zhou pun kemudian berkata, "Ya Tuhan, instruktur ada di sini. Saya telah mencari Anda selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Anda menyelamatkanku saat itu, bagaimana bisa saya berada di sini?" Yang kemudian Direktur Zhou memberikan hormat militer kepada Chen Wutian. Dan lanjut,